kita juga bisa terus lihat, oh yang ini masih ada masalah nggak? Oke, udah jelas sekarang. Nah yang ini gimana kan? So itu baru improve, you know? Iya. Step by step lah cikgu ya. Ya, itu baru kita improve. Okay. Nah kalau kita terus ke topik ya itu nggak susah lah bro. Tidak menyelesaikan masalah underlying problem. Itu nggak menyelesaikan masalah. Betul. So, okay. Let me know what is your problem dalam trading. Satu cikgu, saya sometimes ya, saya udah tengok ini mau entry tapi saya tak jadi entry. Saya ragu, confused, hesitate cikgu. Oke. Sometimes nggak yakin. Saya nampak entry, saya nggak yakin. Betul cikgu. Nah, last itu yang gold sebelum drop tanggal minggu lepas itu, hari Jumat itu saya lihat, ini enak nih buat entry nih, free drive nih. Tapi tak tahu saya tak berani entry. Akhirnya dia betul junam dia cikgu. Sakit hati cikgu. Terlepas. Betul. Saya tengok dia lagi buat itu free drive, tapi saya tak berani tekan. Cikgu. Itu at the first place sebenarnya analisis kita nggak salah sih, you know. Oh ini kayak mau jatuh nih, aku patut sell. Tapi cikgu yang saya tengok ya, sometimes itu patternnya sudah jadi, tapi dia boleh fail. Nah itu yang bikin saya ragu. Ini valid tak? Ini location valid tak? Itu kalau based on pattern bro. Betul. Itu kalau based on pattern. Kalau based on pattern dia memang payah sedikit bro. Rumit sebenarnya. Sebab saya tengok macam QM, saya belajar QM, stop zone, ini kan sudah sampai, tapi boleh fail. Banyak kali fail. Nah itu yang bikin saya akhirnya saya hesitate ini. Ini will fail or not? Is it valid or not? You will reject price or not? So itu dia sama juga kayak itu sih, sama juga kayak engulf, you know? Iya engulf. Ya, that's why ini engulf sudah sampai, tapi engulf ini kuat tak? Ini kena break tak? So ini semua pertanyaan keep popping up in my mind. So that lastly saya tak jadi tekan cikgu. Kan? Lastly tak jadi entry. Bahaya sekali begitu cikgu. Sebab kalau engulf pun, kalau SOP-nya udah siap, tapi ada juga yang pecah bro. Betul cikgu. Ya itu yang saya lihat banyak yang pecah, banyak yang break. Itulah yang buat saya banyak ini di kepala banyak popping up question macam itu. Will this engulf reject the price, or this engulf will be failed? Itu yang jadi masalah. Lastly tak jadi entry. Betul, less confident cikgu, betul. Less confident, betul cikgu. Less confident, engulf SOP-nya juga pecah. Betul. Guna pattern pun ya sama lah, macam engulf boleh fail semua. Yes, ada satu lagi cikgu. Saya tengok. Sekejap. Saya kemarin saya entry. Penting bro, ini kita ngelis kayak gini itu penting bro. Iya cikgu. Saya entry ke 1896, tapi lastly saya cut loss, dia floating 40 pip, saya cut, lepas itu dia junam cikgu. Yang kemarin tanggal tarik 10 Jun. Oh oke. 10 Jun H1 saya entry ke saya letak PO 18 di sini ya, 1896 1896 cikgu. Kamu buy ya? Sell. Letak sell tinggi sedikit cikgu. Tinggi sedikit lagi.
1896. Oh, di sini ya. Around there lah. Saya letak PO trigger, and then dia floating, saya cut loss, terus saya nampak ada trade, tapi saya sudah tak berani entry lagi, cikgu. Dan malam tuh dia junam kau-kau, cikgu. Sakit lah itu. Ini 500 pip, bro. Cikgu, betul. Dan saya pun pernah ada satu kali entry yang satu candle HO 1000 pips itu last year, cikgu. November last year. Sayang yang HO satu candle 1000 pips. Itu cikgu. Dia hit BE dan dia drop 1000 pips, cikgu. Sakit hati, cikgu. Ini aku ada sell di sini, bro. Saya ada sell 0.01. Terus saya letak BE running 70 pips, saya letak BE. Dan dia hit BE drop 1000 pips, cikgu. Aduh, alamak, saya bilang sakit di hati. Memang nggak bisa tidur kayak gini, bro. 0.01 pun dia hit BE dan dia drop. Aduh, saya bilang sakit hati. Itulah bikin saya banyak ragu, cikgu. Letak BE di hit, tak letak BE dia terus terbang, terus pacak. Nah, letak BE dia hit BE dan dia terbang. Sering gitu. Kalau tak letak BE, saya cut loss, lepas cut loss, dia junam. Dia kayak gini, bro. Kalau level takut kita tuh tinggi sangat, kalau kita tuh kuat sangat takut, you know, itu nggak bisa juga. Tapi kalau kita berani sangat, itu nggak bisa juga, bro. Dia harus balance, you know. Saya pernah satu kali berani sangat, saya hantam 3 lot. Lepas itu saya buy sempat profit 3.000 dan dia tiba-tiba junam kau-kau, cikgu. Jadi loss 4.000. Nah, lepas itu saya down itu tak berani tekan, cikgu. Itu yes, mentally down. Ya, betul cikgu. Confidence-nya udah hilang. Last year Desember, cikgu, 21st December last year. Kena hantam itu 3 drive. Jadi saya depo kecil-kecil, coba trade, MC lagi. Tapi confident hilang, cikgu. Tapi saya tengok Dani, oke nih. Ini mesti boleh, kalau boleh trade macam Dani, boleh confident balik lagi, cikgu. Oke, bro. Jadi apa lagi kita harus ngelist di sini? Mungkin bro bisa nggak pakai trendline? Trendline saya lagi belajar trendline, cikgu. Masih kurang ya? Masih kurang. Saya sedang belajar trendline, cikgu. Saya tengok kawan pakai trendline, saya tak nampak apa-apa, dia boleh tarik trendline dan zero float. Apa nih tarik macam ini boleh zero float nih, saya pun tak tahu dia tarik macam apa. Saya pun bingung, saya kaji pun ini kenapa sometimes dia tarik trendline macam tak ada swing point tapi dia boleh tarik trendline macam itu, cikgu. Nah, terus saya tengok kawan guna SNR. Tapi saya guna kenapa banyak fail, kawan guna SNR kenapa boleh zero float. Saya guna salah tempat terus. Saya letak buy dia junam, letak sell dia pacak. Saya pun bingung kawan guna SNR macam mana gitu. Oke. Nah, saya tengok Dani pun macam guna SNR, tapi saya gambar SNR, saya pun tak berani execute, tak berani entry, gitu. Gimana? Saya tengok ini story Dani. Oke. Nah, ini macam entry cut SNR, tapi SNR apa hal yang buat Dani yakin SNR ini boleh di entry gitu? Dia tidak pecah gitu. Dia boleh reject apa? Saya pun tak tahu. Saya tengok kawan macam confident sangat ini SNR will reject price, tapi saya tengok ini macam nak break. Tapi lastly dia benar dia reject macam Dani. Sniper cut SNR. Tapi macam mana saya nak entry dengan confident SNR? Saya pun tak tahu gitu.
Kurang pasti ya. Apa hal yang buat SNR ini bisa di jack price, macam tuh. Confident tuh saya tak ada sih. Dia ada tekniknya, bro. Oh. Nah, SNR pun sometimes saya lihat pasang di Lancar, sometimes di mana saya pun tak tahu. SNR juga masih kurang ya? Kurang sih. Terus apa lagi? Saya banyak belajar pattern sih, macam swap zone, pizzo engulfing, full trap, bear trap, QM, HNS, double top, double bottom, bla bla bla, itulah sih. Saya belajar banyak macam pattern tuh sih. Kalau kita sih kita nggak make itu, kita nggak make pattern. Saya tengok ini yang mau Cibu ajar basic. Nah basic tapi saya lihat Denny trade powerful, berarti ini basic memang powerful. Itu yang saya nak coba kaji Cibu. Nah karena saya pakai banyak pattern tapi boleh fail, selalu fail gitu, almost fail all the time Cibu gitu loh. Sometimes ya nih pattern sudah ngam nih, udah cantik lah Cibu, cantik lah. Kita nak entry tapi dia boleh fail. Nah, tapi saya tengok entry Denny macam semua entry macam cun, entry sell cun, lepas sell bawa ada buy lagi, makan atas bawah, apa nih confident level 1000. Saya pengen macam gitu sih. While saya ini, sedangkan saya ini 3 drive pun kemarin ini pas yang 11 June ini 3 drive nih, pengen nak tekan juga tapi tak ada confident untuk tekan sell juga. Lastly malam dia terjun. Lama. Jadi apa lagi, bro? Kita boleh nge-list down di sini. Dalam trade ya. Ya. Ini Cikgu, karena saya belajar di YouTube atau free course itu saya belajar sangat banyak Cikgu. Jadi ketika trading itu saya lihat pattern ini, tapi sometimes ini ada liquidity pula, ada apa-apa, itu banyak hal. Akhirnya terlalu banyak hal, jadi saya bingung Cikgu. Ini bilang sell, ini bilang buy. Jadi satu entry point itu saya ada nampak sell, ada nampak buy. Pasti saya bingung nih mana satu yang mau diambil. Pasti tak jadi trade lah. Nah betul, terlalu mix lah Cikgu. Nah itu ada satu yang ini ICT, tahu nggak Cikgu? Cikgu tahu nggak ICT? ICP itu apa, bro? Inner Circle Trader. Sorry? Inner Circle Trader. Oh, nggak pasti aku, bro. Saya pun ada belajar itu. Ini yang orang US Cikgu, USA. Oke. Nah, saya belajar preview-nya lah, ini banyak di YouTube Cikgu. Paham? Nah, jadi itu membantu atau tidak? Karena banyak ini ada pattern plus yang ICP itu, akhirnya terlalu banyak apa Cikgu ya namanya? Pertimbangan Cikgu, pertimbangan Cikgu. Complicated ya. Kita mau bikin decision itu complicated. Betul. Sebab saya tengok guna teknik ICT ini nampak sell, guna SND nampak buy, guna ini nampak sell, nampak buy. So satu entry point itu ada nampak sell, ada nampak buy. Lastly fail to execute any trade lah Cikgu. Betul. Lastly fail to execute. Lagi bro, ada lagi nggak? Apa ya? Usually kalau student lainnya ada lebih kurang 9, 10 kayak gitu. MM maybe Cikgu, saya tak begitu paham MM Cikgu. Itu MM market move ataupun margin? Money management. Market move saya pun tak tahu apa itu Cikgu.
Saya tak begitu paham. Saya tengok kawan semua trade full margin. So ini belakangan saya try depo 50 $30. Saya coba hentak full margin MC. MC lagi ya. MC lagi. Sampai saya ya ini trade macam nih. Sometimes profit, lepas itu loss, habis lagi. Apalagi ya? Another last one. Terus saya suka tengok SS orang, wih bagus. Terus saya kaji begitu. Nah, saya boleh dapat, answer some saya tak tahu dia guna apa. Sebab semua naked chart mah. Ya, sebab dia kayak gini, dia kalau kita kaji itu, kita sebenarnya nggak tahu dia itu reasonnya apa sih, you know? Betul. Sometimes saya found something but based on my own judgment mah. Ya. But the real reason saya tak paham dia guna apa itu saya tak tahu lah. The real reason behind the entry kita nggak tahu sih sebenarnya. Macam entry Denny saya tanya, bro lu entry guna apa sih ini, apa ya lu tengok apa di harga ini, di price level nih, kenapa lu entry di situ? Dia bilang ada market move. Apa tuh market move? Saya pun tak tahu. Dia kasih jawab market move only. Saya pun tak paham apa itu market move. Saya give up. Trendline juga nggak bisa, SNR juga nggak berapa jelas. Trendline saya tarik trendline basic aja ciku, top to top, bottom to bottom gitu ciku, low to low, high to high, macam itulah. Sometimes ada cross sikit gitu. Itu pernah nggak kalau kita kita udah entry, ya. udah biru, tapi exitnya nggak jelas, and then ada certain time kita udah close tapi price-nya jalan lagi. Ya betul ciku. Betul. Jadi kita nggak berapa jelas di exit, betul. Kalau kita tahu at the first place yang dia boleh pergi jauh, ya nggak perlu lah kita close, betul. Kita hold aja, betul. Kita hold sampai dia ending lah. Betul. Nah, sometimes saya mau dia balik hilang 50% dan close. Macam Bitcoin saya pernah entry running 1000 pip, and then saya hold dia balik lagi sisa 500 pips, dan saya close. Lepas itu dia terjun lagi. Alamak. Saya pernah entry yang bulan lepas atau bulan apa itu ciku, yang harga 62.000, saya entry sell 0.01. And then 3 days later dia drop 1000 pips, and then saya hold, dia naik pacak lagi sisa around 600 pips, and then saya close. Lepas itu dia junam lagi tuh, dan junam more than 1000 pips lagi tuh. Nah, kalau begitu kita itu bermakna sih kita nggak berapa jelas sih exitnya di mana sebenarnya. Tak paham dia mesti exit mana, so saya tak berani hold. Saya hold sebentar, dan dia loss retrace 50%, dan saya cut profit, dan junam lagi. Dia like memang kayak gampang sih. Ya nggak apa-apa sih. Aku targetnya 50 pip aja. Kalau udah sampai 50 pip, ya udah, ya nggak apa-apa. Nah, kalau gitu what if ada setup tuh dia cuma bagi 20 pip, 30 pip, nggak sampai target kita, you know? Iya, betul. Kalau gitu pun susah juga, betul? Iya, betul. We always think that goalnya 50 pipnya memang confirm ada. Iya. Unclear target lah cikgu, saya rasa. Yes. Itu kalau kayak gitu susah sih, you know? Saya tengok Dani atas bawah boleh makan.
Wow, confident level super. And they exit. Betul cikgu. Oke, nggak apa-apa. Kita udah nge-list down apa masalahnya. Terus nanti waktu habis session nanti kita balik lagi ke sini. Oke cikgu. Oke? Oke. Ini udah jelas nggak? Ini udah jelas nggak? Ini udah oke belum? You know? Yeah. Sebab kamu tadi ada bilang that udah pernah belajar sama Gollover sama Ihana, betul? Betul. Jadi engulfing-nya udah jelas. Engulfing udah paham. 5 type, ya. Cuman ada SOP yang fail, cuma ada EF engulfing fail yang pecah juga, you know? Betul. Oke. Jadi ini topik yang bakal kita belajar. Oke. First thing first, topik yang pertamanya adalah SNR. And then kita akan cover itu candlestick. Minggu ini memang aku fully booked by Indonesia, bro. Wih, banyak ya cikgu ya. Indonesia cikgu terkenal. Itu terkenalnya enggak sih, cuman I don't know, bro. Besok ada yang dari Pontianak, and then the next day atau Friday ada yang dari Jakarta juga, bro. Oh iya. Tapi yang dari Jakartanya on Friday dia sebenarnya udah jago, bro. Serius. Dia memang power, bro. Power ya? Ya, tapi aku kurang jelas sih kenapa dia masih juga mau belajar sih. Saya ada kawan yang power juga dari Jakarta. Dia belajar. Siapa namanya? Ridwan. Oh, Ridwan dia ada nanya sih. Dia sebenarnya mau join itu grup punya. Oh, Ridwan Lee, cikgu, Ridwan Lee. Yes, betul. Oh, Ridwan Lee ada cari cikgu. Ya, cuman aku nggak accept dia, sebab aku lihat the reason aku accept kamu adalah sebab Denny, you know? Aku kenal Denny. Oh, Denny, ya. Jadi aku lebih prefer yang aku bisa percaya sih, you know? Oke. Ridwan, saya kenal dia Denny juga saya Denny, Ridwan itu ada satu grup Telegram, ada satu account buat. Jadi di dalam ada Ridwan, ada Denny. Oh, paham? Nah, jadi kita sometimes sembang dalam grup situ. Nah, saya pernah satu kali video call dengan Ridwan. Kita ada kawan-kawan sembang-sembang online lah, gitu kayak macam ini lah. Kita sembang, ada Ridwan. Itu yang aku bilang power tadi, bro. Itu nama IG-nya Fuman Only. Fuman Only. Tak tahu Fuman Only Ridwan apa ya? Coba saya tengok. Fuman Only. FU ya cikgu ya? Iya. FUMAN Human. Oh, ini siapa ya? Coba saya tengok. Oh, tak kenal cikgu, ini bukan Ridwan cikgu. Ya, itu bukan Ridwan. Saya request follow, tak boleh tengok dia punya profile itu. Saya tak kenal cikgu itu cikgu. Ya nggak kenal nggak apa-apa sih.
Kalau Ridwan saya kenal cikgu Ridwan. Candlestick engulfing system. Oh iya, aku lupa nanya tadi. Multi time frame-nya nggak ada masalah nggak? Multi time frame saya guna time frame sampai M15 cikgu. Di bawah M15 saya tak pakai cikgu. Oke. Above M15, H4, H1 guna ya? Guna, semua guna cikgu. M30 Okay, saya jarang tengok M30 cikgu. M15 jam to H1, H4 daily bla 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 cikgu, tapi M30 saya tak pernah tengok cikgu. Kenapa ya? Tak tahu, saya skip M30, tak tahu kenapa cikgu. Kawan pun cakap dia banyak tengok confirmation kat M30. Tak tahu kenapa saya tak bisa tengok M30 itu. Saya kena biasakan ini untuk tengok M30 juga, saya rasa ya. Tak tahu, something so weird. Saya kenapa saya tak tekan itu M30 loh. Saya pun tak tahu apa alasan kenapa saya tak nak tekan itu M30. Nah, bentar ya, kejap. Multi time frame, trend line. Tulis paham ya? Ya, gimana cikgu? Tulisannya jelas ya? Jelas, Advanced OHLC Market Mover FBO. Ya, jelas cikgu. Bentar ya, aku ambil air kejap ya. Oke cikgu. Halo bro. Ya cikgu.
Oke, bro. Oke, cikgu. Jadi kita langsung aja start ya. Oke. Nah, sebelum kita start ya, nggak apa-apa, kita baca doa dulu lah, oke? Oke. Minta-minta dipermudahkan gitu. Yap. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, semoga aku dipermudahkan untuk menyampaikan dan kamu. Amin, cikgu. Cikgu, FBO ini dia short form dari apa ya, cikgu? Oke. First, kita akan cover. Halo, bro. Halo. Lag ya, cikgu ya? Tak ada suara, cikgu. Senyap deh, cikgu. Nggak berapa jelas tadi, bro. Senyap, cikgu, tak ada. Sekarang suara, udah oke. Oh, tadi nggak ada suara ya? Nah, iya, jadi saya tak tahu cikgu jawab apa, cikgu. Oke. Sekarang udah jelas. Jelas. Oke. Alright. Bismillah. Semoga aku dipermudahkan untuk menyampaikan dan kamu dipermudahkan untuk menerima. Amin, cikgu. Alright. Oke, first thing first, kita akan cover itu di SNR dulu. Tapi di SNR ini kita nggak akan cover yang kayak yang terlalu basic lah, kayak oke, ini resistennya, ini supportnya, no. Itu kayak gitu kita bisa nemu di Google sih, Ya, betul, cikgu. Kalau kita bisa nemu di Google ya nggak perlulah masuk kelas, Betul, cikgu. Market maker pun tahu itu SNL yang di Google, so kita trade ke SNL di Google mesti boleh dikacau sama market maker. Betul. Okay, so first thing first, kita akan cover 3 basic movement. Oke, jadi apa 3 basic movementnya, bro? Kita ada uptrend, betul? Yes. Kita ada downtrend. Dan kita juga ada sideways. Nah, oke, kita akan bincang dulu apa yang berlaku dalam uptrend. Di sini juga kita nggak kayak like ngebahas sih. Oh, oke, ini contoh uptrendnya kayak gini. No. Kita akan bincang apa yang sebenarnya yang berlaku dalam uptrend. Okay, so based on your understanding, apa yang kamu bisa paham tentang apa yang berlaku dalam uptrend? Harga membuat new high and new high low. Oke, itu in terms of market structure, betul? Betul, cikgu. Ada new high. New high, new lower high. Ataupun higher high and higher low. Betul. Terus apa lagi? Di dalam uptrend ada secondary move, retracement, pullback. Pullback tend to shorter than the movement that follow the trend. Itu kayaknya kita udah ada breakout buy, betul? Ya. Nah, kalau udah ada breakout adalah pullback, betul? Betul. Nah, oke. Terus apa lagi? Ada pullback, cari entry point juga. No, we are not talking about entry point here. Kita cuma ngebahas apa yang berlaku dalam uptrend. Ada uptrend line.
Sorry, apa dia? Uptrend line. Oke, trend line-nya menaik, betul? Betul. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Kita juga ada RBS, betul? Betul. In terms of SNR. Betul. Yes. Break, support. Betul? Betul juga. Jadi apa lagi? Ada resistance, ada support, ada RBS, ada breakout, pullback. Tak ada lagi tuh. Ada wave ya? Ya, kalau kita paham tentang wave, ya itu bonus sih. Oh, Elliott wave. Saya paham wave bukan Elliott wave juga. Elliott wave pelik juga. Pelik. Mesti combine Fibonacci juga. Tak sakit, pening. Nah, terus lagi tadi apa lagi? Apa lagi ya? Channel. Yes, kita ada channel. Tapi channelnya di sini sebenarnya optional sih. Kadang ada uptrend yang memang jelas sih channelnya. Betul. Ada yang nggak nampak, betul? Ya, sometimes dia macam flag, dia bikin sideways, and then dia breakout, bikin another sideways, breakout, macam flag dan pole gitu. Kan, kadang dia nggak perfect channel sih, you know? Ya. Yes, betul. Iya, betul sih, macam itu sih. Itu optional. And then apalagi yang kita ngebahas di sini? Nah, kalau dari view engulfing, kita juga ada apa di situ? Kita juga ada engulfing fail, betul? Engulfing fail, ya, ada engulfing buy, engulfing sell, ada engulfing fail juga. Nah, lagi kalau dari sudut supply and demand SND, kalau kayak gini, kalau price-nya menaik, maksudnya demand-nya menaik, betul? Betul. Demand-nya tinggi. Betul. Ciko. Nah, jadi kita udah list down dalam 8 macam di sini. Nah, itu sebenarnya apa sih fungsinya kita nge-list down itu? Untuk tahu apa benda-benda yang dalam uptrend itu buat apa gitu juga. Movementnya. Apa benefitnya sebenarnya? Buat cari entry exit. Betul, Digo. Nope. Itu entry exitnya adalah itu dikira hal nomor 2 sih. Yang pertama sekalinya, yang paling penting adalah kita harus kenal itu setup apa sebenarnya. That is the main point here. Contohnya ada setup kayak gini. Naik. Nah, itu jelas sih uptrend, betul? Betul. Nah, tiba-tiba di sini kita ada satu level dari daily, contoh SNR daily atau apa. Nah, so kita plan-nya sell di sini, you know? Kita plan sell di situ. Terus bila kita sell di situ, price pun udah jatuh. Terus kita at this point kita terus mikir, oh ini boleh pergi jauh nih, you know? Ini boleh jatuh sampai sini. Itu that is our first plan. Macam mana tahu dia boleh jatuh sampai mana? Yes, that is the main point. Itu kayak like itu sifat-sifat seorang trader sih, you know? Paham nggak? Kalau kita udah masuk sell, ya memang pastilah kita kalau boleh nggak mau itu setupnya ataupun price-nya naik lagi, you know, naik lagi ya, nggak apa-apa naik lagi ya, turun terus sih, please turun terus, you know? Iya, maunya begitu juga. Yes, itu normal seorang trader.
aku rasa bro dulu pun pernah kayak gitu sih, you know? Iya. Betul. Wishful thinking, cikgu. Yes. Jadi di sini kita sebenarnya nggak jelas sih sebenarnya itu setup apa sebenarnya, you know? Kita mikir oke, dia udah jatuh, oke ya nggak apa-apa lah, kita hold aja lah, nanti dia kita mikir dia akan jatuh lagi, you know? Ya. Terus dia mulai naik, terus kita mikir oh ini pullbacknya, ya nggak apa-apa lah lagi, masuk ya, lagi sell. Nampak macam ada HNS, so kita entry, nampak betul. ada QM, kita layer, and then dia break atas. Kan, layer, oh nggak apa-apa. Oh naik sampai sini, oh aku rasa ini H4-nya mau bikin shadow nih, ya nggak apa-apa, masuk lagi. With PO. Terus naik dah MC, betul Ciko. Itu Ciko. Jadi di sini sebenarnya apa masalahnya? Masalah di sini bro, kita nggak kenal bro, kita nggak tahu itu setup apa sebenarnya, you know? Iya. Kita nggak tahu itu setup apa. Oh, I see. Berarti kita set up sell di uptrend, kontra yes. trend. Jadi masa kita sell di sini, tadi itu setup apa sebenarnya? Itu cuman setup pullback, betul? Ya, betul. Udah ada breakout, adalah pullback, betul? Paham nggak? Paham. Halo bro? Ya, paham Cikgu. Jadi di sini udah start nampak nggak? Apa mana silapnya? Ya, kontra trend Cikgu. Itu sih sebenarnya yang paling penting kita harus kenal bro, itu setup apa. Itu the main point, itu paling penting bro. So setup macam ni kita intraday or scalping aja, terus buy kita buat swing macam tu juga ya. Yes, and that is the function yang kita ngelis tadi. So that we know apa yang sebenarnya yang berlaku dalam uptrend. Paham nggak? Iya. So now udah nampak nggak apa yang poin-poin yang aku coba sampaikan? Mesti tahu itu setup dari mana, setup apa, setup major trend atau setup minor trend macam itu. Yes, betul bro. Kita harus tahu itu setup apa sebenarnya. Itu the main setup ataupun itu hanya setup pullback aja. Nah, kalau setup pullback aja, ya at the first place gimana sih kita identify itu setup pullback atau enggak? Nah, this should be the last point. Okay. Untuk kita tahu bahwa kita boleh nge-hold atau tidak. Kalau dia nggak boleh break di sini, terus dia start naik, itu udah nampak sih, dia udah start reject, you know. Nah, kalau setup yang jelas kita mau hold, dia udah break, jelas, udah ada pullback. Nah, di sini kita tambah order lagi. Di sini udah nampak sih pertukaran trennya berlaku, you know. Dia break itu mesti dengan body sekali atau shadow only? Shadow boleh anggap dia break. Shadow cannot, body ya. Ya, tapi di sini kita cuman you know, kita cuman masih belajar itu basic trendnya gimana. Analoginya ya Cikgu. Yes, trend line, untuk trend line kita ada satu topik nanti. Oke. So sekarang udah paham nggak
apa poin yang penting aku mau nyampe di sini? Paham cikgu. Kita Paham ya? Tengok setup ini dari setup mana? Setup sell di dalam setup buy macam itu cikgu ya. Major setup adalah buy, tapi kita entry sell. Jadi sell itu kita mesti tahu exitnya mana, jangan hold lama-lama. Betul. Oke. Kalau kita udah nampak di sini tadi dia nggak bisa break ya, kita udah patut sedia untuk close, you know. Oke. Nah, kita harus get ready untuk close. Or kalau kita masih ada banyak confluence untuk masuk buy di sini ya, kita masuk aja buy di sini. Kita masuk buy di sini, kita close sell yang di sini. Itu yang Denny buat. Sometimes saya tengok dia cikgu, dia candle body panjang, lastly dia close itu jadi long wick cikgu. Yes, betul. Nah, dia nampak macam breakout and then lastly sisa wick only cikgu. Dia nampak kayak like itu especially H4 kan? Iya. Itu yes, kalau H4 kalau mau jelas itu lebih better kalau kita nunggu H4-nya close kan? Iya, betul. Nah kita tadi udah belajar di sini apa? Kenal itu setup apa sebenarnya? Iya. Kadang kita silap kita itu sih sebelum ini kita nggak tahu sih sebenarnya itu setup apa. Ya aku minggu lepas aku ada masuk sell di sini 9 Jun minggu lepas. Terus aku lihat dia pullback, terus di sini ada resistance ataupun engulf. Di sini udah bikin engulf, udah bikin SOP cantik, tapi malah pecah. Itu gimana sih kan? Tapi sebenarnya kita nggak jelas sih sebenarnya di situ. Iya. Nah, kita nggak jelas itu setup apa sebenarnya. Itu udah jelas-jelas dia udah uptrend, belum ada tanda-tanda yang tanda-tanda untuk jatuh yang solid. Nah, that is the reason kenapa dia naik lagi. Kan? Oke, so on uptrend udah jelas, bro. Ya. Nah, kita terus ke downtrend ya. Ya, downtrendnya sama sih, cuman kita vice versa aja. Ya, reverse aja. Jadi new lower low, new lower high. Yes, betul, new low. Ataupun kita ada lower low and kita ada lower high, betul. Ada breakout sell. Breakout sell. Pullback. Udah ada breakout, adalah pullback, betul? Betul. Terus ada trend line. Terus dan SDR. Dan channel. Ada apa lagi? Channel. Channel, cikgu, channel. Oh, channel, sorry. Enggak fail, sell. And then supply. Supply-nya banyak. Iya, betul. Supply-nya banyak atau lebih. Nah, so sama juga sih dengan konsepnya downtrend ini. Kita kayak gini, terus
Katakan di sini ada support dari meja time frame. Terus kita plan mau masuk buy, terus kita masuk buy di sini, terus ya biasa sih nafsu, manusia. Ya nggak apa-apa, aku harap dia naik terus ke bulan, nggak perlu turun-turun lagi, but then that is not the reality, yeah. So sometimes di sini pun kita udah nampak dia udah slow kayak mau reject sih, dia nggak bisa pecah. Nah terus dia nggak bisa pecah, terus dia jatuh lagi. Tapi apa yang kita buat sebelum nih? Nah, dia jatuh itu, oke, aku tahu. Dia mungkin mau buat double bottom ini. Ya. Double bottom, terus baru dia pecah. Nah. Ya, nggak apa-apa. Aku masuk lagi sih di sini. Aku buy lagi. Ya. Itu yang selalu terjadi, bro. Iya, Cikgu, betul, Cikgu. Kamu setuju atau enggak? Setuju, Cikgu, setuju. Kalau kita udah ada confirmation yang solid untuk buy, kayak gini, itu baru solid sih. Itu baru nampak sih. Di sini udah berlaku perubahan tren, betul. Trennya udah bertukar. Breakout trend line ya, Cikgu ya. Yes. Sebab trend line function dia adalah to identify trend. Okay. Nah, terusnya sideways. Aku juga nggak ngerti sih. Ada certain student yang bilang, saya nggak bisa sir masuk di sideways, pening. But for me, saya pun tak bisa, sideways is the best entry. Buat pingpong ya, Cikgu ya. Saya tengok banyak atas makan, bawah makan. Ya bro, sebab apa? Sebab kita banyak reference bro. Kita banyak reference bro. Kan? Jadi untuk trend sideways itu apa ada special time frame yang perlu kita tengok itu Cikgu untuk validkan nih sideways atau apa Cikgu? Sebab sometimes low time frame kita tengok dia sideways, tapi di high time frame dia tak ada sideways, dia full candle macam H4 dia full satu candle, but di M15, M30 dia ada ranging di satu candle itu Cikgu. Betul. Nah itu yang bikin confused Cikgu. Dia which time frame to be used is soalannya kayak like terlalu subjektif sih, Dia depends sih. Okay. Which time frame yang jelas, Itu kayak aku sih, aku juga nggak stick on satu time frame. Okay. Paham nggak? So kita tukar time frame macam kita nampak sideways di M30, so kita trade M30 only macam tu Cikgu ya. Yes, sebab M30-nya jelas gitu. Kan? So what is actually happening inside sideways? Apa sebenarnya yang berlaku di sideways? Sideways price tak ada breakout, dia trap inside certain range, macam terkurung dalam satu lantai sama atap Cikgu. Buyer sama dengan seller equal, sama banyak balance price lah. Ya, balance price. Okay. Terus apa lagi?
reject di supply, reject di support, reject di resistance, reject keep pingpong between support and resistance. Demand tak boleh break, supply tak boleh break. Macam mana tu? Lagi? Apa lagi? Ranging flag, dia flag, cikgu flag. No breakout, no breakout. Jadi itu no breakout-nya kayak normal sih. Itu bahasa teknikalnya ya, betul? Yeah. Tapi in teori, apa sebenarnya berlaku dalam sideways? Sebenarnya itu kayak undecided sih, ataupun indecision. Iya betul, indecision. So buyer tak nak kalah, seller tak nak kalah, semua fighting lah. Ya. Dia bukan fighting bro, tapi sebenarnya kita masih belum ada decision yang jelas dari market. Contohnya kayak sebelumnya price dari atas, terus sideways. Nah sekarang kita nggak tahu sih sama ada dia mau langsung ke bawah ataupun dia mau reverse balik, you know? Yes betul. Itu yang nggak jelas. Ya, no clear direction lah. Jadi di situ kita masih belum ada decision yang jelas daripada market. Sama ada mau reverse ataupun mau langsung ke bawah lagi, betul? Iya betul. Ataupun kita juga bisa bilang sih loss in momentum, betul? Iya, betul. Kalau dia trending kan momentum kuat tuh cikgu. Ataupun exhausted, price-nya udah capek, you know? Perlu rehat, rest kejap, you know? Betul. That is what happen dalam sideways. Contohnya kayak gini sih. Nah, ini goal lagi ini sih. Itu sideways-nya nggak jelas sih. Kayak kalau di sini yes, ini adalah sideways. Ya. Itu adalah sideways, terus ini adalah sideways juga. Nah, di sini kita waktu di sininya kita masih belum jelas sih dia mau kemana sebenarnya. No? Kita masih belum ada direction yang jelas dia mau kemana sebenarnya. Ya. Paham nggak? Ya. So macam itu kita kena tunggu dia breakout baru entry atau macam mana sih gua atau? For me kalau kita just lihat dari sudut hash flow saja, kalau kita lihat dari sudut satu structure saja, ya memang nggak jelas sih dia mau kemana. Tapi kalau kita multi time frame, yes. Kalau dari sudut market mover memang jelas sih dia at this point dia mau ke bawah lagi sebenarnya. Itu dari sudut market mover, tapi kita belum masuk topik market movernya lagi kan. Di sini pun yes, kita juga bisa bilang sih ini pun adalah satu sideways. Tapi besar gede sih. Tapi ini kita tengok daily atau weekly pun nampak sideways semua nih. Ya lebih kurang sih. Daily yes, daily jelas sih sideways. Tapi this is fun bro. This is fun bro. Serius. Ini memang best bro sebenarnya. Oke. Dia
dia naik aja udah 900 pip. Terus kita sell lagi, kita dapat 800 pip. Kita pakai sedikit di sini pun udah dapat 400 pips, 300 pips. Itu banyak reference-nya, bro. Reference macam mana, Cik? Reference is always on the left. Okay. You know, on the left. Itu yang aku maksudkan reference. Tapi kalau kayak gini sih, kayak gimana sih? Kalau kita nggak sempat masuk sell di sini, nggak sempat masuk sell di sini, terus sewaktu kita buka chart itu, price udah berada di sini. Yeah. Gimana nih? Price udah low sih. This is the lowest price sih di sini. Yes. Should I buy or should I continue sell? Kalau kita mau sell sih di bawah sini a bit high risk, you know. Price-nya udah rendah tapi kita malah masih mau sell, you know. Sebab dia momentum kuat turun ya. Dia bukan pasal momentum, bro, tapi reference nggak ada. Look to the left, ada enggak atau support resistance macam tuh gitu. Kan, reference-nya nggak ada, nggak jelas di sini. Nah, tapi di sini reference-nya banyak, bro. That is the best thing about sideways sebenarnya. Karena belajar sideways juga. Saya sideways biasa saya tak trading juga. Saya stay away. Kayaknya paling sedap tuh sideways ya, Cik ya. Iya. Sideways best sebenarnya. Walaupun pips-nya ya sedikit sih, tapi 400 pip banyak, Cigo. Oh, banyak ya. Oke, banyak kan, banyak. 100 pip. Terus not bad, banyak. Satu candle ekspor tuh bisa 100, 200 itu. Tuh, ada satu my highest pip is aku rasa di sini kok. Wow, Cigo itu 3000 pip ya? 2.7k, 2.8. Nice. Itu paling banyak, bro. Saya highest 1200 pip juga. My first highest pip is this one. Oh, nice. Bagus lah. Ya, 2.1. Berapa ribu? 2k ya? Apa dia? 2000 pips ya? Yes, 2.1. 2.1. Oh, nice. Ya, nggak apa-apa, slow belajar dulu kan. Nah, jadi untuk sideway-nya dia ada advantage dengan dia kayak like ada pros and cons jadi sih, you know. Pros and cons yang pertamanya kita punya banyak reference, betul? Ya. Cuman for those who yang lemah di sideway itu kayak jadi like mimpi ngeri sih. Ya, mimpi buruk, nightmare ya. Nightmare. Ya, tapi nggak apa-apa sih. As long as selepas kita udah masuk market mover, aku rasa udah nggak ada masalah, bro. Semoga juga, amin juga. Udah nggak ada masalah. Oke, okay? So di sini tadi di topik ini tadi kita gimana? Kita bukan mau ngebahas generally about support and resistance, but then we are talking about apa yang berlaku dalam sesebuah trend. Okay? So the main point here tadi is kenal itu setup apa, tahu itu setup apa sebenarnya, paham nggak? Iya. Okay, now
Kita mau masuk di topik candlestick. Sorry. Itu open high low close udah paham nggak sebelumnya? Iya, cukup. Udah ya? Paham cukup. Oke, jadi kamu nganggap candlestick itu apa sih sebenarnya? Candlestick ya. What is your understanding on candlestick? Adakah kamu cuman nganggap candlestick itu indicate price, current price. Price record sih, Ciko. Price record aja ya. Iya. Tapi kalau menurut aku sih, what is my definition on candlestick is, ini yang aku pegang, bro. Oke, Ciko. My definition is, candlestick is a language or code to communicate with the market. This is my understanding, bro. Okay. Oh, so ada something hidden in the candlestick lah ya? Yep, candlestick only. Itu percaya nggak sih kalau kayak like di sini tadi ya, mana ya? Oh, di sinilah, ataupun di sini, ya. Yeah. Dia sebenarnya udah di sini bagi aku. Apa yang candlestick mau bagi tahu di sini is dia mau berhenti, bro. Dia mau berhenti. Dia udah nggak bisa turun lagi. Iya? Yeah? So kalau kita udah paham sih, yang candlestick ataupun market udah bagi tahu dan dia udah nggak bisa ke bawah lagi, means that dia mau naik, Paham nggak? Macam ini kan kita, let's say kita lagi ada position sell gitu. Betul? Nah, kita lihat dia turun di situ, kita tunggu dan dia buat ini kita TP exit
exit setelah candle close ini, setelah candle yang long wick itu close atau sebelum dia close itu? Macam mana tahu? Betul bro. Tapi dekat mana kita kena close itu? Apa setelah after the candle close atau kita saat dia di wick bawah itu lagi running gitu? Kalau dia lagi running kan candle nampak macam full bar tuh cikgu. Betul. Nah kita kan tak tahu dia will be the long wick candle atau tak, kita tak tahu. Mesti kena close. Nah bila kalau kita sell, kita tunggu dia closing, automatically pips kita lah hilang banyak lah, refresh banyak lah. Yep, betul. So how to decide to exit? Is it exit while the candle is full bar or wait until the candle close? Ada candle yang close bro. So kena tunggu candle close, then kita exit sell. Yep. Okay. Itu sama juga sih kayak di sini. Obviously sebenarnya di sini ada sih yang terkena di sini. Dia masuk buy. Oh, buy. Reason dia masuk buy is udah breakout trend line. Nah, tapi bila kita tarik from the highest high, ini still downtrend lagi. Kena break juga. Udah break bro, udah jelas. That's why last week kita nggak nampak sih. Banyak sifu-sifu di Malaysia yang nggak update banyak sih tentang gold. Kemungkinan mereka masuk buy bro. Oh, I see. Saya nampak. Sebab saya sell, but dia floating 40 pips, saya cut loss, and then dia bikin redrive. Saya hesitate nak sell, tak sell. Lastly, tak trade. Then dia junam. Honestly bro, di sini sebenarnya sebelum dia jatuh banyak lagi, sebenarnya dia udah ngebilang bro yang dia mau jatuh lagi sebenarnya. Oh, how gitu? Yes, that's why aku nganggap that candlestick is a language. Paham nggak? Tak paham macam mana nak tengok dia bagi kita clue. Itu kita akan nampak di advance nanti. Okay? Nah, aku cuman cari contoh kenapa aku nganggap candlestick sebenarnya adalah bahasa bro ataupun language. Ini interesting. Okay? So di topik candlestick ya kamu juga paham sih kita nggak mungkin bahas banyak di topik ini. You know? Kita akan bahas banyak di topik ini nanti, candlestick, masa di sini nanti. I shall see. Okay? So the next topic is engulfing. Okay bro, nih aku mau nanya nih, engulfing. For those yang dah masuk advance nanti, dia nggak akan guna lagi bro, engulfing bro. Ya cikgu, saya ada tengok satu kawan dulu kita belajar engulfing sama-sama, tapi lately dia bilang saya udah tak guna itu engulfing, tak guna. And even me, aku juga nggak pakai sih engulfing. Tapi kenapa sih aku still mau share about engulfing is bagi aku nggak semua sih trader yang masuk belajar dia udah kenal engulfing, you know. But then for me engulfing is bagus untuk yang beginner, you know, yang baru belajar, yang baru kenal dunia forex, you know. So that is the reason kenapa aku selitkan juga topik engulfing di sini. But then, aku mau nanya nih, should we proceed with engulfing or kita skip engulfing? Sebab bro,
engulfing yang akan aku share di sini adalah sama dengan engulfing yang Golfer. Oke, skip cikgu. I know Golfer punya engulfing ada 5 type of engulfing. First, engulfing by or engulfing cell. Engulfing cell, engulfing by, engulfing fell, dominant. Ya, dominant, gap, engulfing. Ya. Itu masa pun nobody ada share, saya ada join free webinar nobody satu kali dia pun ada share engulfing. Kita skip ya. Oke, cikgu. Alright, kita akan masuk terus kita akan langsung terus ke multi time frame. Oke, nice cikgu. Oke, nah, so based on your understanding, what is your definition on multi time frame? Multi time frame ini fungsinya apa sih sebenarnya? Multi time frame. Multi time frame. Nah, ini cikgu. Sometimes saya tengok trend. Di lower time frame dia trend, dia uptrend. Di higher time frame dia downtrend. Dan ada setup buy di lower time frame, kita entry dan kita buy. Nah, itulah saya banyak fail cikgu. Saya lihat pattern mana-mana time frame ada pattern saya hantam dulu. Jadi function multi time frame-nya gimana sebenarnya? Adakah untuk kita precise entry aja ataupun untuk kita minimize floating ataupun apa? Saya masih gitu. That is one of the function lah, okay? Precise entry ataupun minimize floating. Nah, apa lagi? Untuk kita dapat structure yang jelas ataupun gambaran yang jelas tentang apa yang sebenarnya yang berlaku, betul? Iya. Nah, terus apa lagi? Tak tahu sih, blank. Okay. This is another one is we have to relate. Jelek. Sorry ya bro. Iya. Apa juga? Relate with real time. Dah nama juga udah masa bro, time. Iya betul. Tapi kebanyakan trader lain dia cuman make ini saja. Minimize floating, precise entry itu aja yang dia tahu. Yes, tapi untuk relate with real time dia nggak tahu sih. Betul cikgu. Itu masa saya belajar misalnya kita ada engulfing daily, kita precise cari di dalam engulfing daily mana engulfing di hedge fund-nya. Iya. Nah, macam itu jadi. Untuk minimize itu entry point boleh kurangkan dia floating cikgu. Get more precise entry and minimize the floating. Betul? Tapi ada satu ini confirmation mas satu Golfer yang sana ajarkan tuh precise then kita turun time frame M15 cari confirmation. Menurut aku sih ya itu juga boleh sih. Cuman apa yang aku maksudkan tadi how to relate candlestick ataupun time frame dengan real time. Ini contohnya first time saya dengar itu relate with real time. Jam udah pukul 10.28 PM lah contoh ya. Iya. So kayak gini which time frame yang lebih sesuai untuk kita lihat, untuk kita buka? Tak tahu sih. H4 maybe? Jangan bro. Di sini kita udah ada 28 menit, tinggal ada 2 menit lagi M30 mau close bro. M30, right. M30 sama M15 close.
Ya, betul, betul. Betul? Betul, Cik. Nah, contoh kalau jam udah pukul 10.11 PM, nah which time frame yang sesuai untuk kita lihat? M15. Betul. Oh, Ini cara yang betul sebenarnya, bro. Oke. Kalau jam udah pukul 10.55 PM, which time frame yang kita harus buka, bro? Yang sesuai dibuka. H1. H1 atau M30, betul? Yes. M15. Ataupun M15, betul? Ya, betul, Cik. Nah, kalau goalnya, kalau goal nanti tadi udah close jam 10 ya, ataupun jam 11 Jakarta, betul? 9, Jakarta 9. Gitu. Jakarta 9 ya? 1 hour behind. Oke. Awal 1 jam. Betul. Nah, Jakartanya udah close pukul 9 tadi. Betul. So the next closing is at 1, betul? 1 AM, betul? Ya. Nah, kalau nanti jamnya udah 12.55 AM, which time frame yang sesuai untuk kita lihat, bro? H4, H1, M30, M15. H4, H1, M30 ataupun M15 juga boleh. Ya. M5 tak perlu tengok, Cikgu ya. M5 boleh sih, cuman dia kecil sangat. Itu noise, noise. Oke. So sekarang udah paham. Iya, paham, Cikgu. Relate with real time kayak gimana? Iya. Ini pertama kali saya belajar ini relate with real time. Halo, Cikgu. Halo. This meeting is being recorded. Halo, bro. Iya, Cikgu. Tadi freeze ya? Ya, freeze, Cikgu. And then disconnect, Cikgu. Oke, nggak apa-apa. Sekarang udah oke ya? Oke. Bro? Iya, Cikgu. Halo. Sekarang udah jelas ya, udah oke ya. Oke, bro, sebentar ya, aku ke toilet kejap. Oke, Cikgu.